Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Rahmadani, NPM A1A023-093. Yang terhormat Ibu Meli Afrodita, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sastra. Izinkan saya untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah pembelajaran sastra. Saya akan membuat video mempresentasikan materi mengenai pembelajaran sastra. Yang pertama itu ada hakikat pembelajaran sastra. Hakikat pembelajaran sastra adalah proses pendidikan yang mengapresiasi, memahami, menganalisis, dan menanggapi karya sastra sebagai hasil ekspresi manusia yang mengandung nilai estetika, budaya, dan kemanusiaan. Pembelajaran sastra itu tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi juga memahami karya sastra sebagai ungkapan pengalaman batin pengarang, mengembangkan imajinasi, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu materi kedua itu adalah tujuan pembelajaran sastra. Yang pertama itu tujuan kognitif, mengembangkan kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi unsur sastra seperti tema, alur, penokohan, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Lalu kedua itu adalah tujuan psikomotorik, untuk meningkatkan keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara melalui kegiatan membaca puisi, menulis kreatif, atau drama. Lalu ada tujuan sosial dan budaya, untuk memperkayakan wawasan budaya, melestarikan warisan sastra, serta memahami keberagaman perspektif manusia. Lalu ketiga ini, bagaimana sastra itu diajari di sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sastra itu diajarkan di sekolah. Yang pertama itu pendekatan kontekstual, mengaitkan karya sastra dengan kehidupan nyata siswa. Contoh, saat mengerjakan puisi Tanah Air, karya Mukhtar Lubis, guru tidak hanya membahas diksi dan rima, guru juga meminta siswa mendiskusikan pertanyaan, apa makna tanah air bagi kalian yang hidup di era media sosial dan globalisasi? Dan bagaimana cara kalian mencintai Indonesia versi kalian sendiri? Pertanyaan tersebut, karya sastra dikaitkan dengan identitas dan realitas siswa di masa sekarang. Lalu ketiga itu ada motivasi, metode bervariasi seperti ceramah, diskusi, peperan drama, dan studi kasus. Lalu ketiga penggunaan media seperti teks, audio, video, pertunjukan drama, atau kunjungan ke komunitas sastra. Lalu ada penilaian autentik seperti portofolio, proyek menulis kreatif, penampilan drama, presentasi, analisis karya. Lalu yang terakhir itu integrasi dengan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu pertanyaan terakhir, lalu materi terakhir itu bagaimana sastra itu dipelajari di sekolah. Yang pertama itu pembelajaran aktif, siswa terlibat langsung dalam membaca, mendiskusikan, dan menanggapi karya sastra pembelajaran. Lalu ada pembelajaran interaktif, diskusi kelompok, debat, interpretasi, atau preview karya tulis sastra. Lalu pembelajaran mandiri, membaca karya sastra pilihan, membuat jurnal respon, atau menulis kreatif. Contoh, siswa diminta membaca sebuah cerpen pilihan mereka, lalu membuat jurnal respon berisi bagian favorit, pesan moral, dan hubungan cerita dengan pengalaman pribadi. Dengan cara ini, siswa belajar sastra secara mandiri dan reflektif. Oke, mungkin itu saja materi yang saya jabarkan, yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.